إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kembali kita berkumpul di tempat ini untuk suatu tujuan yang sangat mulia, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu, yaitu merupakan kebutuhan hidup kita. Dengan ilmu inilah kita akan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan mempelajari ilmu agama, kita akan mengetahui jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita di sini mendapatkan faidah-faidah, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat betul-betul menumbuhkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah jamaah sekalian, tujuan kita menghadiri majlis seperti ini, tujuan kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiada lain untuk melembutkan hati, menumbuhkan rasa khasyah, dan juga menumbuhkan rasa muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas, sehingga ilmu yang kita punya menjadi tameng yang akan menjaga kita. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyebutkan dalam salah satu perkataannya, bahwasanya ilmu itu bisa menjaga pemiliknya. Artinya dengan ilmu yang sudah dia ketahui ini halal, ini haram, maka dia pun akan meninggalkan perkara-perkara dosa. Maka jangan sampai ilmu yang kita dapat, berlama-lama kita duduk di majelis ilmu, malah justru membuat hatinya itu keras, membuat hatinya kaku, sombong, selalu ingin berdebat, menandingi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka tujuan belajar seperti apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man talabal ilma liyumari bihi sufaha atau liyujar bihi ulama adkhalahu Allah an-nar.
aw yasrifa wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa menuntut ilmu, itu merupakan ibadah yang sangat agung. Tetapi kalau niatnya dalam rangka untuk mendebat orang-orang jahil, orang-orang bodoh, atau juga untuk menandingi para ulama, atau untuk mencari popularitas agar pandangan manusia tertuju kepadanya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adkhalahu Allahu an-nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi ini yang harus betul-betul kita pahami jemaah sekalian. Tujuan kita belajar adalah untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan yang karena iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu bertambah dengan taat kepada Allah dan akan berkurang dengan memaksiatinya. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah yaitu thalabul ilm. Seperti kebiasaan para ulama, sebelum mereka membahas suatu pembahasan, memulai majlisnya dengan menjelaskan hak-hak ilmu. Maka perlu kita ketahui kewajiban kita terhadap ilmu, khususnya di majlisul ilmi. Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap ilmu? Di sini saya kumpulkan ada 8 poin, 8 hak ilmu, yaitu salah satu menjadi kewajiban kita di majlisul ilmi. Agar kita duduk di majlis ini betul-betul mendapatkan faedah dan mendapatkan pahala yang besar, sebagaimana yang banyak dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di antara hak ilmu, kewajiban kita di majlis ilmu adalah ikhlas. Ini poin yang paling penting jamaah sekalian. Jadi tujuan kita hadir di majlis seperti ini bukan karena untuk mengisi kekosongan saja, bukan karena di rumah nggak ngapa-ngapain, akhirnya dia mencari hiburan di majlis taklim. Itu baik, tetapi jangan sampai niatnya hanya seperti itu. Artinya yang menggerakkan hatinya untuk bisa hadir di majlis ini adalah karena Allah, mengharapkan ridhonya, bertujuan untuk menghilangkan kejahilan. Bukan yang tadi saya sampaikan, bukan untuk mendebat ulama, bukan pula yang untuk menandingi mereka. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, apa kata beliau? Al-amalu bighairi ikhlasin wal iqtida'in kal musafir yamlau jarabahu ramlan yuskiluhu wa la yanfa'uh. Subhanallah. Beliau mengatakan setiap amalan apa saja, termasuk menuntut ilmu yang keutamanya itu sangat besar, jika tidak diiringi dengan keikhlasan dan tidak pula diiringi dengan al-iqtida', mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti seorang musafir yang memenuhi kantongnya dengan pasir ataupun debu, yaitu tidak memberikan manfaat, hanya yuskilu, memberatkan saja. Orang musafir biasanya dia pulang pergi membawa bekal. Dia berangkat bawa bekal yang akan dia jual misalnya, pulangnya pun membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan rumah tangganya. Ya, itulah orang yang betul-betul ikhlas dan mutaba'ah. Ada yang dia dapat,
ada manfaat yang dia peroleh. Maka siapa saja yang datang di majelis ini niatnya bukan karena ikhlas, ya, maka tidak bermanfaat bagi dia. Hanya berat-beratin doang. Artinya dia kesini sia-sia. Ini yang pertama, al-ikhlas jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, al-istima'. Al-istima' yaitu mendengarkan dengan baik, memperhatikan penjelasan yang disampaikan. Dan juga yang ketiga adalah ya, diam. Nah, ini dua hal di antara adab kita di majelis ilmu, al-istima' wal insaf. Mendengarkan dengan baik dan diam. Dikatakan al-istima', bukan as-sima'. Beda. Kalau sima' itu kita mendengar tanpa kita maksud. Artinya mungkin dia sedang berjalan, mendengar orang yang sedang berceramah, atau dia sedang duduk mendengar temannya sedang berbicara. Tapi kalau istima', betul-betul dia dengarkan dengan baik. Jadi mendengarkan sesuatu memang berangkat dari niatnya. Itu namanya al-istima'. Dan juga diam. Kenapa? Karena majelis ilmu adalah majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan diam. Tidak boleh melakukan perbuatan yang sia-sia, mainin HP. Kalau dia buka HP untuk mencatat, fadol. Tetapi dimatikan itu paketnya. Karena khawatir ketika nulis ada yang WA, lihat dulu WA-nya, ya, mengganggu. Boleh silakan mencatat di mana saja. Iya, jangan sibuk bercanda, jangan sibuk ngobrol, jangan sibuk ketekeran. Apa ketekerannya? Ya, kekedidis lah kalau tahu ini. Iya. Jadi dia harus betul-betul diam. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi SAW ketika mereka mendengarkan ilmu dari Nabi SAW. Sampai-sampai dikatakan seandainya burung berada di kepalanya, maka burung itu tidak lari karena saking khusyuknya. Ya. Dan ingat ya mas sekalian, orang yang ngobrol di majelis ilmu ketika disampaikan hadis-hadis Nabi SAW atau dia melakukan perbuatan yang sia-sia, ini termasuk perbuatan dosa. Iya. Kenapa? Karena yang pertama ini Allah katakan fastami'u lahu wa ansitu. Jadi Al-Quran itu ketika dibacakan diam dan tidak banyak berbicara. Iya. Maka salah kaprah orang-orang yang mungkin nyetel brotal, pakai speaker luar, ya sehingga itu banyak dilalaikan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Memang ayat ini berbicara ketika Rasulullah masih hidup, yaitu di mana para sahabat nggak boleh mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya di atas suara Nabi. Tetapi para ulama juga mengatakan ayat ini merupakan ancaman bagi orang yang dibacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi malah dia ngobrol. Ya, apa kata Allah dalam ayat berikutnya, antahbatu a'malukum wa antum la tashurun, maka terhapuslah amal kalian dan kalian tidak menyadari. Ini ancaman ya jemaah sekalian. Orang yang
bercanda, bergurau ketika disampaikan ayat Al-Quran, maka terhapuslah amalnya. Ini orang yang berbicara ketika hadis disampaikan, apalagi orang yang menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya diam, maksudnya diam lisan dan juga badan. Kemudian yang keberapa? 4 ya. Nah, yang keempat al-fahmu. Al-fahmu, berusaha untuk memahami. Jadi ilmu itu jamaah sekalian, ada 3 hal yang harus kita tempuh. Yang pertama, kita tahu dulu. Yang kedua, kita hafal. Dan yang ketiga, kita paham. Ya, kadang ada orang hafal, orang tahu, tapi dia enggak paham. Makanya ketika Rasulullah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, Allahumma faqihhu fiddin, berikanlah pemahaman yang mendalam. Kemudian yang kelima, al-kitabah. Al-kitabah, catat, tulis, jangan hanya sekedar didengarkan. Catat ya mas sekalian. Iya, dimanapun kita menghadiri majelis ilmu yang disampaikan oleh sang ustaz, apalagi misalnya kita kedatangan tamu dari luar, ustaz-ustaz dari luar, maka catat apa yang disampaikan. Ya, maka dikatakan qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan catatan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, di antaranya adalah kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Uktub fawalladzi nafsi biyadi ma kharaja minhu illal haq." Iya. Tulislah, tidak ada yang keluar dari itu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kebenaran. Ya, makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, afanaktubu kullama taqul? Apakah kami harus menulis setiap apa yang kau ucapkan? Karena Rasulullah kadang bercanda, serius, itu biasa. Ya. Apakah setiap engkau bercanda juga dicatat? Catat, utuh. Karena tidak ada yang keluar dari kecuali apa? Kebenaran. Nah, demikian pula termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi adalah hadis-hadisnya. Semua hadis-hadisnya itu perlu kita catat, perlu kita ketahui. Makanya kalau bisa kita belajar itu bukan hanya menyebutkan nomor hadis, bukan hanya menyebutkan nama surat dan ayat. Itu kan kebanyakan kita, ya. Ketika Ustaz menyampaikan ayat, dibacakan, kemudian disebut suratnya dan nomornya. Saya tanya, sampai di rumah kita tulis ke ayatnya. Kalau ditulis, alhamdulillah seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar yang ditulis suratnya, nomornya saja, tidak ditulis ayatnya, bagaimana kita bisa tahu ayat tersebut? Ya, jadi itulah kesungguhan dalam belajar ya mas sekalian. Ya, jadi bukan hanya menulis nama surat dan ayat, tetapi di rumah ketika kita punya waktu senggang, catat lagi ayatnya. Ada perkataan yang sangat bagus sekali, yaitu al-ilmu la ya'ti bitamanni wa manilul maqalib birroha. Ilmu tidak akan didapat dengan berangan-angan, dan yang namanya cita-cita tidak akan tercapai dengan berleha-leha. Kemudian yang keenam, al-amal. Iya, al-amal jamaah sekalian. Jadi ini diantara kewajiban kita setelahnya. Setelah kita tahu ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, setelah kita tahu perkara-perkara akidah yang sahih, maka itulah yang harus kita amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajarah, ya, ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak kasyajarah bila samar, seperti pohon yang tidak berbuah.
Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan kita belajar itu untuk diamalkan. Itulah yang disebut dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan ilmu yang diamalkan. Ya, inilah yang selalu diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dari sisi zatnya kita minta kepada Allah, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Dan ilmu yang bermanfaat dari sisi pengaruhnya, itu kita amalkan. Bahkan sebaliknya, Nabi selalu berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hati-hati jamaah sekalian. Ketika kita sudah tahu ini halal, ini haram, tetapi tetap dilakukan, maka ini termasuk sebab orang itu mendapatkan azab yang pedih. Apa kata Nabi SAW? Asyaddun nasi azaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'u bi ilmi. Orang yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang yang berilmu. Dia tahu ini halal, ini haram, tetapi dia tidak amalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara kewajiban kita, kalau kita sudah mengamalkan ilmu sudah kita dapat, ad-dakwah. Ad-dakwah yaitu berdakwah, menyampaikan ilmu yang sudah kita dapat kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan dakwah itu gak harus seperti ini jemaah. Dakwah itu gak harus kita berdiri di atas mimbar berceramah. Berdakwah itu gak harus posting artikel-artikel Islami, gak harus seperti itu. Nah, itu bagian dari dakwah. Tapi termasuk bagian dari dakwah adalah kita mencerminkan akhlak yang baik. Pasti kita semua berharap agar orang-orang terdekat dengan kita mendapatkan hidayah sunnah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, afdalul mu'minina mahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling baik adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Khiyarukum ahasinukum khuluqa. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Itu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana berakhlak pada orang yang jahil, yang mungkin dia belum mengetahui perkara sunnah. Jangan sampai ada istilah yang memberikan gelar kepada kita. Akidahnya sih boleh, akidahnya Abu Bakar, Umar, tetapi akhlaknya Abu Jahal, akhlaknya Abu Lahab. Jangan sampai ada statement seperti ini jamaah sekalian. Jadi percuma orang itu rajin ibadah, rajin hadir kajian, tapi akhlaknya buruk. Tidakkah kita ingat tentang seorang yang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tetangganya? Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna fulana tusallil lail wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, si fulana, subhanallah, sholat malamnya jempol, rajin, sholat sunnahnya luar biasa. Tetapi walakin la ya'manu jaru bawa'iqahu. Tetangganya itu gak merasa aman dengan lisannya. Lisannya kotor, buruk, suka memberikan komentar-komentar yang membuat hati itu sakit. Terucap dari lisannya ucapan-ucapan yang membuat orang itu sakit hati. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi dia. Dia itu tempatnya di mana? Di neraka. Ini sering saya sampaikan di beberapa majlis seperti itu jamaah sekalian. Bukan hanya akidah yang kita kuatkan, bukan hanya tauhid yang kita kuatkan. Nah, kita harus keras terhadap kesyirikan dan juga bid'ah. Tetapi kita juga harus memiliki akhlak yang mulia. Nah, dan yang ke-8, yang terakhir adalah sabar.
Ya, sabar dalam semua poin-poin yang tadi saya sebutkan. Ikhlas butuh kesabaran, ya. Menuntut ilmu butuh kesabaran, mendakwahkan ilmu butuh kesabaran, mengamalkan ilmu juga butuh kesabaran. Jadi sabar dalam poin-poin yang sudah kita sebutkan. Ya, baik, itu sebagai mukadimah, pengingat untuk kita semua. Jangan sampai kita menghadiri majelis ilmu tetapi tidak mendapatkan faedah, ya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, ya, kajian kita itu membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Dan insya Allah buku yang akan menjadi panduan kita adalah tadi apa? Kitabnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Zawaz, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaganya, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepadanya dan memanjangkan umurnya. Iya. Sebelum kita kupas tentang materi-materi akidah, maka perlu saya sampaikan, ya, tentang urgensi pembahasan akidah. Ketahuilah jemaah sekalian, ya, mempelajari akidah sahihah itu merupakan perkara yang sangat penting. Karena perkara-perkara yang itu sudah kita imani, yang sudah kita yakini, maka itu menjadi harta yang paling istimewa. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam. Dan kita pun sudah mengetahui perkara-perkara yang wajib untuk kita imani di dalam Islam. Itulah sesuatu yang paling berharga. Makanya para ulama mengatakan laisa syai'un a'azzu 'alal insan min aqidati. Tidak ada sesuatu yang paling berharga pada diri seseorang kecuali apa? Akidahnya. Seandainya seluruh harta kita habis, seluruh orang-orang yang kita cintai diwafatkan, harta kita habis, jabatan dicabut, maka itu masih lebih mendingan daripada kehilangan akidah. Makanya para ulama menyebutkan keyakinan Islam dengan kata akidah, berasal dari kata aqoda, yang artinya itu terikat. Aqoda, yakidu, ya. Jadi sesuatu yang terikat. Maka yang namanya akidah dikatakan secara bahasa sesuatu yang terikat, jadi harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai lepas karena gara-gara jabatan, karena gara-gara tahta wanita, maka dia adalah orang-orang yang termasuk orang yang merugi. Jadi perkara akidah ini bagian dari agama Islam. Kita dalam beragama bukan hanya sekedar mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya zahir, nampak. Bukan hanya sholat, puasa, zakat. Bukan hanya itu Islam. Tetapi termasuk, ya, inti ajaran Islam adalah perkara apa? Akidah. Ada hal-hal yang wajib untuk kita imani, yang ini disebut namanya akidah sahihah. Dan ada perkara-perkara yang wajib untuk kita tidak imani, karena itu adalah perkara-perkara yang batil. Jadi ini merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan Allah tidak hanya meminta pertanggungjawaban tentang sholat saja, tetapi perkara apa saja yang kita imani itu juga akan dimintai
pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, pada hari kiamat, harta, anak tidak memberikan manfaat kecuali mereka yang menghadap Allah dengan qalbun apa? Qalbun salim. Hati yang salim, hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat, jemaah sekalian? Hati yang terlepas dari keyakinan-keyakinan yang sesat, hati yang terhindar dari kekufuran, kesyirikan, dan kemunafikan. Jadi percuma dia rajin sholat, rajin ibadah, kalau ternyata dia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa syirik. Ya. Justru yang pertama yang harus kita pelajari adalah ini, masalah akidah, keyakinan. Nah, makanya perlu saya sampaikan beberapa poin, ya, tentang pentingnya kita mempelajari akidah. Kenapa? Materi akidah itu materi yang pertama yang harus kita pelajari sebelum yang lainnya. Yang pertama, ya, akidah sahih itu menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah. Ini poin yang pertama. Jadi akidah sahih menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah. Sebagaimana disebutkan, fal islamu aqidatun wa amalun. Islam itu dibangun di atas akidah dan amal. Wala yasihu amalun bila i'tiqadin. Dan amalan itu tidak sah kecuali didasari dengan keyakinan. Wala yanfa'u amalun bila aqidatin shahihah. Dan amalan itu tidak bermanfaat, ya, tanpa dibarengi dengan akidah yang sahih, tanpa didasari dengan keyakinan yang sahih. Seperti tadi yang saya sampaikan contohnya, ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tetapi dia meninggal dunia dalam keadaan hatinya itu kotor dari noda-noda kesyirikan. Percuma, sia-sia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyraka la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka terhapuslah amal ibadahnya. Ya. Dan ayat ini bukan hanya berlaku kepada orang Yahudi, Nasrani, atau juga non-Muslim semuanya, tapi berlaku juga bagi seorang yang dia menyatakan diri Islam tetapi masih melakukan praktek-praktek kesyirikan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengarang kitab Tauhid, mengarang kitab Ushul Salasah, mengarang kitab-kitab yang berkenaan dengan syirik. Pertanyaannya, saat itu Saudi Arabia, Najd, ya, apakah mereka adalah orang-orang jahiliyah? Tidak. Tetapi mereka mayoritas Islam, tapi perbuatannya jauh dari Islam. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu membahas dan mempelajari materi akidah? Akidah sahih akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Akidah sahih akan membuat orang itu hidup lebih baik dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, menghasilkan amalan-amalan yang baik sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahirnya al-amal as-shalih, perbuatan-perbuatan yang baik itu didasari dari akidah yang sahih. Sebaliknya, akidah yang tidak sahih maka akan melahirkan, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang menghardik anak yatim? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia menghardik anak yatim karena berangkat dari akidahnya, yaitu yang mendustakan terjadinya hari kiamat. Iya. Karena keyakinan yang batil, seperti misalnya keyakinan mayat itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat, bisa mengabulkan permintaan. Karena berangkat dari keyakinan mayat itu bisa mendengar, akhirnya menghasilkan perbuatan yang jelek. Sebaliknya dia sekalian, ketika seorang memiliki akidah yang lurus, dia yakin seyakin-yakinnya Allah adalah Maha Razzaq, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengetahui. Dia yakin itu, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau dia berdoa hanya kepada Allah. Kemudian karena dia yakin Allah melihat dia, walaupun mungkin dia belum pernah ketemu sama Allah, tapi karena dia yakin, akhirnya dia selalu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan dosa. Iya. Jadi itu poin yang kedua. Kenapa kita harus belajar akidah? Karena akidah sahih membuat hidup seseorang menjadi lebih baik dan akan melahirkan perbuatan yang baik. Kemudian jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang ketiga, di antara hal yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari akidah sahih, akidah sunnah wal jamaah, karena akidah sahih akan menjadi sumber kebahagiaan, ketenangan hidup, menjadi sumber kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini jadi kunci kebahagiaan itu adalah memiliki akidah yang sahih. Maka dari itulah tugas pertama yang disuruh oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Apa kata Nabi SAW? Ya Mu'adz, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ayyuhillallah. Maka jadikan dakwah yang pertama yang perlu kau sampaikan kepada mereka tentang tauhid, tentang akidah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya zat yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan selain Allah adalah Tuhan yang batil. Ajarin itu dulu. Karena ini menjadi kunci kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tenang insyaallah jangan sekali. Dengan kita mempelajari materi-materi akidah nanti, hidup kita lebih tenang. Enggak puyeng. Puyeng bukan karena enggak punya duit ya. Artinya orang yang tidak berada di atas akidah sahih, mereka bingung dalam beragama. Kita kan simpel sebagai contoh misalnya, simpel. Keyakinan tentang keberadaan Allah. Kita yakin Allah itu berada di atas langit. Mudah kan? Tinggal kita yakini saja. Kalau ada yang mengatakan kalau Allah di langit berarti Allah sama dengan makhluk. Kita mengatakan Allah bersemayam beda dengan makhluk. Simple. Berbeda dengan orang-orang yang akidahnya batil, ahlu bid'ah. Mereka puyeng ketika ditanya Allah di mana. Jawabannya bingung. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti bertentangan dengan kalimat Qul huwallahu ahad. Allah ada di mana-mana, berarti Allah banyak. Indomaret, Alfamart ada di mana-mana, banyak enggak? Banyak. Berarti kalau Allah ada di mana-mana, banyak. Jadi bingung dia. Kemudian kalau kita itu kalau berdoa kemana tangannya? Ke atas, fitrah. Kalau kita berdoa ke atas, itu fitrah. Karena kalau kita lagi ngobrol gitu kan, kita terserah yang di atas aja. Nah itu mereka puyeng jadinya. Makanya ilmu filsafat, ilmu yang lebih mengedepankan akal, yang dalam hal ini orang-orang Mu'tazilah, liberal,
sekuler, orientalis, dan yang lainnya, mereka itu betul-betul mementahkan sesuatu yang sudah matang. Kemudian juga mengurai, mencerai-beraikan yang sudah rapi. Itulah ilmu filsafat. Orang sudah merajut rapi-rapi, ya kan, merajut kain, dia urai. Nah, demikian pula apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, dan para sahabat pun mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in pun mengajarkan kepada tabi'in, dan sampai kepada kita, itu sudah rapi, sudah disepakati, sudah dirajut, sudah matang. Tinggal kita imani, yakini. Oleh mereka malah diapain? Diobrak-abrik, dirusak, menggugurkan syariat. Itu jamaah sekali. Malah sesuatu yang gak masuk akal malah dipercaya. Tadi seperti orang gila dikatakan wali apa? Majnun katanya. Ya, nah ini jamaah sekalian. Makanya akidah Islam itu mudah, tidak banyak, ya istilahnya tidak seperti fikih. Rata-rata kitab-kitab akidah itu tipis-tipis jamaah sekalian. Seperti ini, misalnya ini tipis, ya. Akidah kitab tauhid tipis, akidah wasitiyah, akidah tauhawiyah tipis-tipis, karena memang perkara akidah itu, ya, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Saya katakan ulama sunnah, ya. Akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya murid-muridnya Imam Mujani, Al-Humaidi, kemudian juga akidahnya Abu Hanifah, Imam Ahmad, semuanya sama. Makanya mereka yang menyelisih akidah Imam empat ini berarti dikatakan ahlu bid'ah. Gampang, simple, ya. Beda seperti fikih. Fikih itu luasnya luar biasa karena banyak perselisihan di dalamnya. Bahkan ada kitab fikih yang segini gitu kan, bahkan lebih dari segini, segitu, bahkan lebih dari segitu, lebih banyak lagi. Ya, segono. Mau suah fikih aja mas kan, panjangnya luar biasa. Ya, jadi mudah. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat ya mas kalian. Kenapa kita perlu untuk mempelajari akidah? Akidah sahih merupakan bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sekali lagi. Akidah sahih adalah bentuk bertakarrub kepada Allah. Artinya, memiliki akidah yang sahih adalah ibadah hati. Bahkan ibadah yang paling penting dari ibadah-ibadah anggota badan yang lainnya. Makanya jangan sekalian, semua hal yang berkaitan dengan akidah sahih itu bernilai pahala dan dinilai mendapatkan dinilai sebagai ibadah. Mulai dari kita mempelajarinya seperti sekarang ini. Dan kita yakini, ya, ketika kita memiliki akidah yang sahih, maka sepanjang kita berada di atas akidah tersebut, maka kita tercatat sebagai orang yang beribadah. Sekali lagi, sepanjang kita berada di atas akidah yang sahih, maka saat itulah kita tercatat menjadi orang yang mengerjakan apa? Ibadah. Beda dengan ibadah sholat. Kita dicatat mengerjakan ibadah sholat kalau kita ngapain? Sholat. Kalau kita lagi nggak sholat, dicatat atau tidak? Tidak. Beda dengan akidah jemaah sekalian. Beda dengan akidah. Makanya ketika kita mengimani Allah itu di atas arsy, kita imani Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Allah adalah zat tempat meminta, kita yakini itu. Kita yakini Allah ada, maka sepanjang kita berada di atas akidah tersebut, insya Allah kita mendapatkan pahala. Siapa yang bilang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih
Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW bersabda, ya, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Ini kan tauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia meyakini wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia meyakini bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian yang ketiga, dia meyakini wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah disampaikan kepada Maryam. Artinya Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun. Kemudian waruhu minhu, dan Allah tiupkan ruh. Wal jannatu haqqun, dan dia meyakini surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar adanya. Apa kata Nabi? Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal ibadah yang dikerjakan. Artinya, ya berapapun amal ibadahnya, dia pasti masuk surga. Pembicaraan hadis ini tentang apa jemaah? Akidah. Berarti akidah sahih bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, dia dipersilakan masuk ke dalam surga min ayyi abwabil syaa, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, makanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadza hadisun 'azimun jalilul mawqi' wa huwa ajma'ul ahadits mustamila 'ala al-qaid fa inna sallallahu jama fihi ma yakhruju min al-milal al-kufr 'ala ikhtilafi aqaidihim. Ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat lengkap, jami', menjelaskan tentang perkara akidah. Bahkan yang membedakan antara akidah Islam dan akidah kufur. Semua itu perkara akidah. Ya. Jadi kita mempelajari akidah ini sedang beribadah. Kemudian setelah kita pelajari, kita yakini itu juga sedang ibadah. Nah, juga hadis dari Ubadah bin Samit, kisah beliau menceritakan ketika beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Ubadah mengatakan, ya bunayya, innaka lan tajida haqiqata ta'mil iman. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan manisnya iman. Jadi iman itu memiliki rasa manis. Maksudnya dia tenang, dia kokoh di atas keimanannya. Ya, hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Sampai engkau mengetahui dan juga memahami, juga meyakini apa yang Allah takdirkan kepadamu maka tidak akan luput darimu. Ya. Dan apa yang Allah tidak takdirkan maka tidak akan terjadi. Setelah dia mengatakan seperti ini, ya, Ubadah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasul bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Tsumma qala lahu, kemudian dikatakan kepadanya uktub. Kemudian qalam pun bertanya, wa madza aktub, apa yang aku harus tulis? Uktub maqadir al-khalaiq hatta taqum as-sa'a, tulislah takdir-takdir makhluk sampai terjadinya hari kiamat. Ini menjadi pembahasan. Qala ya bunayya, Ubadah bin Samit mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, in mitta wa anta ala ghairi dzalik dakhaltan nar. Wahai anakku, jika engkau mati
dalam keadaan tidak meyakini seperti itu, maka kau akan masuk neraka. Jadi hadis ini berbicara tentang apa ya mas sekalian? Iman kepada apa ini? Iman kepada takdir. Yang mana kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Sesuatu yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Ini berkaitan dengan iman kepada takdir yang harus kita imani bahwasanya Allah lah yang mentakdirkan segala-galanya. Allah Maha tahu baik yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang sudah terjadi. Ya, artinya orang yang meyakini takdir ini, kalau dia meninggal berarti dia akan masuk surga. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir, dia meyakini bahwasanya manusia itu berbuat dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Ya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, berarti poin berapa ya? Kelima. Dengan kita mempelajari akidah sahih, maka ya agar kita kokoh, kuat di atas manhaj salaf, di atas sunnah. Semakin kita betul-betul mendalami materi akidah, maka semakin kokoh manhajnya, semakin kuat akidahnya, ya. Dan tentunya jamaah sekalian, untuk mencapai kekokohan akidah, agar kita kuat di atasnya, harus memenuhi dua hal. Yang pertama, kitab yang dia pelajari adalah betul-betul kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidahnya orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan akidahnya Ahlul Bid'ah, tetapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan juga yang kedua jamaah sekalian, ya, gurunya pun memiliki akidah yang sahih. Jadi kita nggak bisa sembarangan jamaah sekalian belajar itu. Ya, nggak boleh kita bermajlis ilmu sembarangan, comot sana, comot sini, dengan berdalil atau juga berargumen, ya, ambil baiknya, buang buruknya. Ini namanya manhaj lalat jamaah sekalian. Di mana aja nemplok, maka itu adalah statement yang batil jika bertujuan untuk mencari kebenaran. Kalau menerima kebenaran, ya boleh kita terima. Dimanapun kita mendapati kebenaran, terima, itu adalah hak yang hak, walaupun itu diucapkan oleh seorang yang pemabuk. Yang mabuk bilang musik itu haram, ya, maka kita katakan ya udah, kita benarkan itu benar. Ini dalam menerima apa? Kebenaran. Tapi kalau dalam mencari kebenaran, nggak boleh sembarangan, ya, karena kita nggak punya filter siapa kita jamaah sekalian. Iya, yang kadang dia baca Al-Quran saja masih acak-acakan, ya kan, apalagi kita gundul. Nah, jadi harus mencari ustadz yang manhajnya lurus. Sangat panjang, nanti kita akan jelaskan, ada materi khusus tentang larangan duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, yang itu bisa membuat hati terkena penyakit yang disebut hanya penyakit apa? Syubhat. Ya, jangan sampai tujuan kita belajar untuk menghilangkan kejahilan, jadi justru menambah bodoh. Yang awalnya dia datang jahil basit,
berubah menjadi jahil murakkab. Kan itu tujuan kita adalah untuk menghilangkan kejahilan. Tapi karena dia salah duduk di majelis, akhirnya dia malah jahil murakkab. Melakukan sesuatu yang mungkar pakai dalil, ya, pakai dalil, hingga akhirnya dia pun tersesat. Iya. Jadi itu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, dengan kita mempelajari akidah sahih, insya Allah kita akan buat tidak terombang-ambing dengan syubhat-syubhat yang ada di zaman sekarang ini. Karena kita berada di suatu zaman yang fitnah syubhat sangat luar biasa. Pemikiran liberal, sufiyah, kemudian pemikiran khawarij, syiah luar biasa. Kalau kita tidak mempelajari akidah sunnah wal jamaah, maka akan mudah terseret arus ya mas balik. Karena derasnya luar biasa arus fitnah ini jemaah. Iya. Lihat bagaimana orang-orang yang akidahnya kokoh, mereka tidak terombang-ambing dengan syubhat, ya, tidak terjerat dengan jeratan-jeratan syaitan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menceritakan tentang seorang tokoh yang kita mungkin semua kenal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi itulah kebanyakan orang-orang kita menganggap wali punya karomah ini segala macam. Ada kisah yang menarik disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Kuntu marratan fil ibadah. Aku pernah suatu ketika sedang beribadah. Ya mungkin sedang sholat atau sedang apa gitu ya. Fara'aitu 'arsyan 'aziman. Aku melihat singgasana yang sangat besar. Wa 'alaihi nurun, dan di atasnya ada cahaya. Faqala li, ternyata cahaya tersebut berbicara. Ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbuk. Bayangin kalau kita seperti itu gimana ya sekalian. Dari sholat tahajud, dari zikir, khusyuk, terus kalau singgasana datang dia, ada cahaya. Dia mengatakan, ana Rabbuk, aku adalah Rabbuk. Kira gimana? Kabur. Ini Syekh Abdul Qadir seperti, ya Abdul Qadir, ana Rabbuk, aku adalah Rabbuk. Makanya kadang orang-orang sufi yang punya tarekat-tarekat mungkin kayak begini kejadiannya nih. Dia mengatakan, cahaya ini mengatakan, wa qad halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Aku halalkan bagimu atas apa yang aku haramkan kepada selainmu. Artinya sekarang kau ya Abdul Qadir, silakan mau ngapain aja boleh. Zina boleh, minum khamr boleh, pokoknya apa saja yang diharamkan kepada manusia buat kamu mah boleh. Bayangin kalau kita datang kayak begitu ya mas. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, Anta Allah alladzi la ilaha illa huwa. Kamu Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Ditanya seperti ini. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, ihsya ya Allah, minggat dari sini. Wahai musuh Allah, disuruh pergi ya mas sekalian. Qala, kemudian beliau menceritakan, fatanazzaqa dzalika nur wa sara zulmah. Maka cahaya tadi pun terurai, artinya hilang pelan-pelan dan menjadi gelap. Wa qala, kemudian ada suara, ya Abdul Qadir, najauta minni bi fiqhika fi dinik wa ilmik. Abdul Qadir, engkau telah lolos, engkau telah berhasil dari godaanku karena ilmumu dan kepakihanmu. Laqad fadantu, dan kata suara ini, aku sungguh telah membuat fitnah kepada 70 orang. Jadi ternyata syaitan ini telah mendatangi berapa orang? 70 orang, sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai Syekh,
Kaifa alimta anna syaitan? Dari mana engkau tahu kalau itu ada syaitan yang datang gitu loh? Dari mana engkau tahu? Ya kululi, dia mengatakan kepadaku, ya halal tulaka makaram tolawai. Ketika dia mengatakan, aku halalkan bagimu apa yang diharamkan bagi manusia yang lain. Wa qad alimtu anna syariat Muhammadin la tusah. Dan aku tahu, belajar bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu tidak mungkin dihapus dan tidak mungkin ditinggalkan, diganti. Begitu ya mas sekalian. Faedah dari cerita ini, Syekh Abdul Qadir selamat dari godaan syaitan yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan karena apa? Ilmu. Kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan nanti di akhir zaman ada pemuda yang berhadapan dengan siapa itu? Dajjal. Ya. Dibelah menjadi dua, kemudian dihidupin lagi. Kemudian dia mengatakan, sekarang betul-betul yakin kalau engkau adalah Dajjal kama akhbaran Nabi SAW, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi. Jadi dia tahu itu ada Dajjal karena dia belajar apa? Hadis. Itu. Jadi inilah senjata tameng yang harus kita miliki khusus di zaman sekarang ini, mempelajari akidah sahih. Yang insya Allah kita akan sebutkan poin-poin perkara-perkara akidah di pertemuan berikutnya insya Allah. Cukup ya mas sekalian, sudah jam 11. Gak ada pertanyaan. Ya, sekarang terus ini menulis ke pertanyaannya. Ya, demikian. Semoga pertemuan perdana ini betul-betul memotivasi kita untuk semangat belajar. Dan saya ingatkan kembali, ilmu yang sudah kita dapat jangan sampai membuat kita kaku. Kita harus memiliki akhlak yang baik, bersikap baik kepada orang lain. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.